bagaimana terapi untuk mengatasi yang saraf terjepit tadi. Dan selain ada STG Purbio juga dikasih cara untuk Ya, terapi. ini sangat penting karena terapinya yaitu kadang-kadang senam peregangan otot tulang belakang. Ya, ada senamnya nanti senamnya begini, tarik begini, ini harus daerah sini harus regang ya, daerah sini. Daerah Ini, punggung ya, harus punggung regang. sini harus regang, terus kadang-kadang ditarik begini, tarik begini ya. Betul. Ini terus ini tarik begini, ini aja hitung-hitungannya. 8 kali 1, 8 kali 2, apa 3. maksudnya? Hitungan 1, 2, 3, 4, Sampai 5, 6, 7, 8 terus mungkuk 1, 2. Itu terus lakukan setiap hari 10 kali. Hitungannya 8 kali. Ya, paling tidak ini kita lakukan setiap hari yang sudah punya keluhan kejulinu dan sebagainya. Ini setiap hari 15 menit. Untuk senam seperti itu, yang baik adalah sebelum tidur. Ini salah satu terapi. Yang kedua ada terapi menggunakan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Ini yang penting. Jamu nih. Itu jamunya. Ini kita tahu serai ya. Serai. Serai dengan ditumbuk dengan beras, dikasih garam sedikit. Serai ditumbuk dengan beras, terus dikasih garam sedikit. Serainya sekitar 1 atau 1 ikat gitu. 1 ikat. Berasnya 300 gram ya. 300 gram, kasih garam kira-kira 1 sendok. Terus ditumbuk jadi satu. Terus sampai lembut gitu. Nah, setelah lembut dibalurkan titik saraf yang sakit tulang belakang, terutama bagian-bagian tulang belakang ini dibalurkan itu setiap hari. Fungsinya apa? Karena serai itu sifatnya kan juga panas ya, apalagi ada garam. Garam itu natrium klorida NaCl. Itu bisa diserap langsung ke pori, diserap melalui pori-pori. Betul. Jadi langsung menuju ke sasaran. Sarankan sebelum senam itu sore hari setelah mandi sore atau habis maghrib itu dioleskan, nah itu terus senam. Jadi peregangan dan yang jelas ramuan tadi bisa merasuk ke mana yang dituju yang sakit itu tadi. Oke, itu adalah terapinya seperti itu. Terapi dari saraf kejepit. Ya, mungkin itu bisa Anda catat, itulah adalah tadi terapi dari saraf kejepit. Dan mungkin saja untuk kawan-kawan Kurnia FM yang tidak bisa menonton karena untuk acara hari ini juga kita rekam dan nanti kita akan unggah di YouTube. Mungkin Anda selain mendengarkan di Kurnia FM, Anda juga bisa menonton di channel kami. Biasanya kita unggah di Ndru Channel. Jadi Anda bisa menontonnya caranya seperti apa untuk terapi saraf kejepit, dan juga kalau untuk membuat balurannya juga caranya seperti itu tadi adalah serai, beras sama garam. Itu tadi caranya ya. Nah, itu agar prosesnya cepat. Sore kita balur terus senam. Jadi atau sebelum kita senam kita balurkan dulu, dan itu dilakukan setiap hari. 1 kali ya? Ya, senamnya paling tidak 15 menit. Itu senam peregangan. Peregangan. Dan yang paling diingat adalah biasanya orang-orang itu dilakukan beberapa hari gitu sudah ada perubahan itu terus waleh. Terus makanya paling tidak 1-2 minggu nanti baru terasa. Sementara dihindari dulu makan makanan yang memicu tekanan darah tinggi seperti sayur-sayuran yang pahit. Sayur pahit apa sih kayak itu? Pete, boleh berapa pete? Pete enggak pahit itu langu. Langu ya. Yang tidak boleh serai. Bukan. Kok serai? Itu namanya daun pepaya, itu tidak boleh sementara, terus daun singkong, bayam sementara dihindari, dan makan jeruan itu juga apa itu sing pahit itu jenenge buah apa? Pare. Pare. Nah, itu juga sebenarnya boleh mengkonsumsi tapi jangan sering-sering gitu saja. Jadi hindari makan makanan yang kalsiumnya sangat tinggi. Yang hijau tua. Ya, yang hijau tua. Godong telong. Ya. Bayam. Ya, bayam. Daun singkong. Kalau sawi yang boleh. Sawi yang boleh itu sawi putih, tapi jangan sering-sering. Beberapa hari yang lalu saya mengatasi pasien saya yang terkena saraf kejepit, ternyata setelah mengkonsumsi sawi putih pun merasakan sakit lagi. Loh, kok Pak saya ini sakit? Ternyata tidak sampai 1 jam setelah mengkonsumsi sayuran dari sawi putih pun merasakan sakit. Jadi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Ya. Oke. Diganti apa? Sayur-sayuran selain itu masih banyak seperti daun kelor masih boleh. Terus yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah gambas. Oh, gambas malah lebih bagus.
gambas bagus. Terus kalau misalnya minum jus itu adalah jus kacang panjang, buah pir sama seledri. Nah, itu jus untuk membantu untuk memperbaiki juga saraf kejepit. Itu buah pir separuh, kacang panjangnya 3 lonjor, seledrinya 3 batang. Itu di jus diminum siang hari. Ini untuk membantu perbaikan saraf kejepit. Karena memang yang saya tahu untuk dulur-dulur saya yang sering datang ke sini itu saraf kejepit itu penyakit paling sulit. Ya. Paling sulit. Memang harus dilakukan senam rutin. Jadi jangan bosen misalnya kok baru 2-3 hari kok belum sembuh. Ya memang lama karena untuk membenahi saraf yang sudah terjepit apalagi usia yang lebih dari 60 tahun. Itu yang cenderung sakitnya sudah lama. Itu proses penyembuhannya juga perlu waktu lama. Jadi sabar dan terapinya ya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Ada terapi namanya peregangan dan suatu saat misalnya ada pertemuan dengan pasien-pasien itu nanti kita ajari untuk terapi senam khusus untuk saraf kejepit. Harus sabar ya. Menjalankan itu pengobatan seperti itu. Makanya ayo kita hidup sehat alami, herbal alami, makan teratur, olahraga teratur agar jangan sampai kita terkena penyakit. Karena kalau sudah terkena penyakit, maka pengobatannya pun perlu kesabaran, bisa jadi malah lebih lama dari sakit. Ya, biasanya orang-orang yang kena saraf kejepit itu satu olahraga yang ekstrim. Terus pekerja-pekerja berat, pengangkat berat. Itu juga bisa, stres juga bisa. Stres juga bisa. Nah, karena stres posisi tidur yang tidak perlu juga bisa memicu. Itu usia-usia tertentu bisa.